Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Puji nama Tuhan kalau hari ini kita boleh bertemu di dalam sapaan rohani yang diselenggarakan oleh Badan Pelayanan Nasional Pembaharuan Karismatik Katolik Indonesia bersama dengan kami tim pujian dari BPK PKK Keuskupan Surabaya. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan kasih untuk mendukung acara-acara yang dilakukan oleh BPN, dapat mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sapaan rohani kali ini ingin mengajak setiap dari kita untuk mengalami kasih dan kuasa Tuhan yang melingkupi dan menyertai setiap kita orang-orang yang percaya. Karena Allah kita Allah yang setia, yang di dalam segala keadaan tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu mari saya mengajak setiap kita untuk terlebih dahulu kita mau tenangkan hati kita dan kita mau satukan seluruh hati kita di dalam doa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, pada hari ini kami setiap anak-anak-Mu datang ke hadapan-Mu menaikkan setiap syukur kami. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu, untuk penyertaan-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Bapa, hidup kami akhir-akhir ini mungkin tidak baik-baik saja. Tetapi kami percaya Tuhan akan firman-Mu ketika Engkau berkata Engkau akan menyertai setiap kami sampai dengan akhir zaman. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Karena itu kami mau tetap terus percaya dan berharap kepada-Mu. Bahkan saat ini Tuhan kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami. Engkau sedang melawati kami. Engkau sedang menyembuhkan setiap kami. Sehingga yang sakit boleh pulih. Yang letih lemah lesu boleh kembali dikuatkan. Oleh karena hadirat-Mu yang memenuhi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Semua doa kami ini kami sampaikan kepadamu hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu nama Yesus. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Haleluya. Yesus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari naikkan pujian ini kepada Tuhan. Jadikan lagu ini sebagai doa dan ungkapan iman-Mu kepadanya. Terima kasih Tuhan. Sekalipun ku berjalan lewat lembah namun tangan-Mu selalu
Kami percaya Engkau selalu menyertai setiap kami. Tangan
Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus, satu-satunya yang dapat kuandalkan, hanya Kau Tuhan. Yesus, ku hidup karena percaya.
Kemenangan kami hanya dari Engkau, Tuhan. Engkaulah Allah yang akan memenuhi segala kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih karunia yang melimpah yang Kau curahkan atas hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kesaksian dari saudara kami. Biarlah kesaksian hidupnya boleh menguatkan setiap kami, menguatkan iman dan harapan kami, bahwa Engkau sedang bekerja di dalam kehidupan kami dan Engkau tidak meninggalkan kami, Tuhan. Mari berkati kami, Tuhan, agar melalui sapaan rohani ini kami boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Shalom. Selamat malam saudaraku yang terkasih dimanapun Anda berada. Malam ini kita jumpa lagi dalam acara Sapaan Rohani BPN. Dan tema yang kita akan angkat pada malam hari ini adalah tetap percaya dalam keadaan apapun. Di dalam hidup Anda dan saya percaya bahwa kita selalu ingin punya tubuh yang sehat. Dan ini manusiawi sekali. Tuhan pun ingin Anda dan saya sehat. Sebab hanya dengan tubuh yang sehat, kita bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Dan menggenapi rencananya atas kita. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan kita bisa saja sakit. Kita tidak kebal terhadap penyakit. Sekali-kali dalam hidup Anda dan saya, kita bisa alami sakit. Dan saya percaya jika Tuhan izinkan kita mengalami sakit dalam hidup ini, tentu Tuhan punya sesuatu rencana yang indah lewat sakit yang kita alami. Memang tidak mudah mengerti pengertian ini pada saat kita sedang menghadapi tantangan, terutama dalam keadaan sakit, dan kita harus percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah di balik setiap masalah dan pencobaan, terutama sakit yang sedang kita hadapi. Tapi sebenarnya kita tidak punya pilihan yang lain. Jika kita tidak memilih untuk punya pengharapan itu, maka kita seperti sedang memberi tempat kepada iblis untuk masuk kepada dustanya, dan dia akan masuk dan dia akan menghancurkan kita. Dalam kisah tentang orang buta yang sudah buta sejak lahirnya, dalam Injil Yohanes bab 9 ayat 2 sampai ayat yang 3 dikatakan, murid-muridnya itu bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga dia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Allah sedang mengajarkan hal yang sangat penting kepada orang-orang yang ada di sekitar orang yang buta sejak lahir itu, tentang pengertian bahwa
Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka seri penderitaan masuk ke dalam dunia ini. Tetapi penderitaan pun juga Allah bisa pakai untuk menggenapi rencananya. Kalau kita lihat bagaimana Yesus menderita sampai wafat di kayu salib, itu penderitaan yang luar biasa. Tetapi lewat penderitaan Yesus di kayu salib, Anda dan saya mendapat rahmat keselamatan, dan pintu surga terbuka bagi Anda dan terbuka bagi saya. Kisah tentang orang buta yang sudah buta sejak lahirnya, Tuhan sedang mau ajarkan kepada kita bahwa jika kita diizinkan sakit, jangan kita terlalu sibuk dengan pertanyaan, kenapa harus saya? Mengapa saya Tuhan? Kemudian kita menjadi kecewa dan putus asa dan kemudian menjadi takut. Tapi kita harus dengan rendah hati datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, apa yang kau kehendaki dari diriku? Apa yang kau sedang rencanakan atas hidupku lewat sakit yang sedang saya alami? Berkali-kali di dalam Injil pada waktu Yesus menyembuhkan, dia selalu berkata, terjadilah menurut imanmu. Betapa penting menjaga hati yang tetap tenang dan tetap percaya di saat Anda dan saya alami sakit dalam hidup ini. Dalam sebuah kisah penyembuhan oleh Yesus, ada begitu banyak orang ada di sekitar dia berkerumun. Kemudian tiba-tiba Yesus berhenti dan berkata, siapa yang menjamah aku? Sebab aku merasa ada kuasa yang keluar dari diriku pada orang itu. Kemudian murid-murid berkata, ada begitu banyak orang di sekitarmu. Mereka berdesak-desakan. Mereka memegang engkau. Tapi engkau berkata, siapa yang menjamah aku? Yesus berkata, tidak. Tapi kuasaku turun pada satu orang. Kemudian wanita itu datang dan berkata, itu saya. Anda perhatikan ini. Satu jamahan dari wanita pendarahan yang berkata di dalam hatinya dengan iman yang tidak tergoyahkan dan tetap percaya. Pada waktu dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Sebuah doa dan permintaan yang diisi dengan iman yang teguh, mampu menghentikan langkah Yesus dan mampu membuat surga berpaling, dan wanita itu sembuh seketika itu juga. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, firman kisah tentang wanita pendarahan yang disembuhkan ini mengajarkan kita, jika Anda dan saya sakit dan kita berteriak minta tolong pada Tuhan untuk disembuhkan, isi teriakan kita dengan iman yang teguh, dengan percaya yang tidak tergoyahkan. Sebab dalam Ayub bab 35 ayat 13 dikatakan, sungguh teriakan yang kosong tidak didengar Allah dan tidak dihiraukan oleh Yang Maha Tinggi. Betapa penting berteriak dengan iman yang teguh pada waktu Anda dan saya sedang alami sakit dalam hidup ini. Pada Desember tahun lalu, kami sekeluarga dengan keluarga kami, dengan orang tua kami pergi berlibur ke Bali. Pada awal Januari 2021, kami akan kembali setelah liburan selesai. Kemudian kami harus lakukan rapid antigen karena itu adalah persyaratan untuk naik pesawat. Seluruh keluarga besar kami telah lakukan rapid dan hasilnya adalah negatif, puji Tuhan. Tapi yang unik adalah pada waktu hasil rapid antigen saya keluar, ternyata hasil saya positif. Saya pada waktu lihat hasil antigen saya ini positif, saya memang beberapa hari sebelumnya sudah merasa ada meriang dan kurang enak badan, tapi saya tidak yakin saya kena COVID. Karena saya tidak kehilangan penciuman, saya tidak sesak napas, tapi saya cuma merasa saya meriang dan tidak enak badan. Kemudian saya katakan pada istri saya, mari kita lanjutkan dengan tes PCR. Karena PCR jauh lebih teliti daripada rapid antigen. Kemudian kami pergi ke rumah sakit Siloam di Denpasar, kami lakukan tes PCR di sana, dan kami dijanjikan akan di-email hasilnya. Malam itu kami berdoa, saya katakan Tuhan, besok kami akan pulang ke Timor. Kami minta supaya besok hasil keluar rapid PCR itu adalah negatif. Pada pagi hari, kami menanti email itu datang dari rumah sakit. Dan kemudian setelah jam 8, email itu datang. Dan hasilnya adalah saya positif. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya sempat sedih pada waktu itu. Karena jam 10, pesawat sudah terbang dengan membawa istri dan anak-anak saya untuk pulang kembali ke Timor. Dan saya katakan, tinggalkan saya.
Biarkan saya isolasi mandiri di rumah adik saya, ada kamar di belakang. Saya tidak apa-apa. Saya percaya pada waktu itu, saya katakan pada adik saya, kasih saya kamar di belakang untuk saya isolasi. Dan saya lakukan isolasi mandiri di kamar belakang dari adik saya namakan kamar itu adalah kamar peperangan atau war room. Sebab pada waktu saya melihat hasil saya positif, saya berkata, Tuhan, Engkau pasti punya rencana atas hidup saya. Dunia saya tidak akan kiamat hanya karena hasil PCR saya positif. Sebab saya masih punya Tuhan. Saya percaya jika Engkau izinkan saya alami sesuatu, Engkau telah mempersiapkan segala sesuatu supaya saya mampu untuk menanggungnya. Sebab tidak ada satu utas rambut saya akan jatuh kalau Tuhan tidak izinkan itu terjadi dalam hidup saya. Selama isolasi mandiri di ruang peperangan yang saya namakan itu, saya minum obat, saya minum vitamin dan lain-lain. Tetapi yang saya tahu bahwa pada waktu itu saya menjaga hati saya dengan sungguh-sungguh. Saya belajar untuk percaya pada firman Tuhan dalam Roma bab 8 ayat 28 yang dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Saya percaya pada hari-hari itu, bagi saya itu saat-saat penting di mana saya belajar untuk percaya semua firman Tuhan yang selama ini saya ajarkan pada banyak orang. Hari-hari itu saya tahu Tuhan sedang mengajarkan saya untuk kamu tidak hanya pintar mengajar pada orang lain, tetapi engkau harus praktekkan firman yang telah engkau imani dalam hidup ini. Saya diingatkan bahwa saya adalah umat pemenang. Tapi tidak ada kemenangan tanpa pertempuran. Anda dan saya telah diperlengkapi oleh Tuhan dengan begitu banyak kuasa. Tapi kuasa itu diberikan untuk kita tunjukkan pada dunia ini. Bahwa jika terjadi sesuatu dalam hidup kita, janji penyertaan Tuhan adalah ya dan amin. Saya tiba-tiba diingatkan tentang firman dalam Mazmur bab 42 ayat 11. Pada waktu Daud sedang dalam masa kesesakan, dia berkata begini, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saya di dalam ruangan kecil selama isolasi itu saya praktekkan seperti apa yang Daud katakan. Saya bicara kepada jiwaku. Saya terus perkatakan firman Tuhan. Sebab saya tahu virus ini pasti mati di dalam saya. Sebab di dalam saya ada roh Allah yang lebih besar daripada roh apapun yang ada di dalam dunia ini. Karena oleh darah Yesus dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, sesungguhnya saya telah disembuhkan. Walau 1.000 orang rebah di kiri saya dan 10.000 di kanan saya, tapi saya akan tetap berdiri sebab Tuhan bersama saya. Terlalu kuat Allah yang bersama saya, dan virus ini pasti mati dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hati saya jaga, pikiran saya jaga, karena saya sadari jika saya tidak bicara kebenaran untuk menguatkan jiwa saya pada waktu saya ada dalam lembah kekelaman, maka iblis yang akan bicara pada saya. Dan jika saya biarkan iblis yang bicara pada saya, maka dia akan memasukkan semua pikiran negatif yang akan melemahkan iman saya. Sebab firman Tuhan berkata, jika kamu tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Seringkali dalam masa-masa kita sakit, kita tidak menjaga pikiran kita. Kita tidak menjaga hati kita. Kita tidak bicara pada jiwa kita. Kita biarkan pikiran kita, iblis yang bicara di sana. Kita biarkan hati kita, iblis yang menguasai di sana. Maka jangan heran, runtuhlah kekuatan kita. Dan pada waktu iman kita menjadi lemah, kekuatan kita lemah, iman kita timbul, iman kita akan lemah, maka imun tubuh kita juga akan menjadi lemah. Dan ini sangat berbahaya sekali. Saya berkata, Tuhan, saya terlalu percaya kepadamu. Saya tutup pikiran saya dengan ketat. Saya tutup hati saya dengan ketat terhadap segala dusta iblis yang coba untuk dimasukkan pada saya. Dan saya hanya arahkan seluruh pikiran saya, seluruh hati saya, seluruh fokus hidup saya hanya kepada apa yang Tuhan tulis di dalam firman-Nya. Saya katakan, yang boleh terjadi pada saya
hanya apa yang tertulis pada firman Tuhan. Di luar dari itu, dia tidak boleh terjadi. Sebab Tuhan berkata, malaikat-malaikatnya diperintahkan untuk berkemah di sekeliling saya. Dan mereka menjaga saya. Roh Kudus adalah perlindungan bagi saya. Selama 9 hari isolasi, saya bersyukur saya tidak kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Karena saya tidak membuka akses kepada dusta iblis. Dan saya imani terlalu kuat bahwa Tuhan saya terlalu besar. Dan penyakit ini tidak ada apa-apa di hadapan Tuhan saya yang besar. Setelah 9 hari isolasi mandiri, kemudian saya merasa tubuh saya sudah fit. Dan saya pergi tes kembali. Dan hasilnya puji Tuhan sudah negatif. Kemudian tanggal 12 Januari, saya beli tiket dan saya pulang ke Timor. Di atas pesawat, saya renungkan, kenapa harus saya? Dari seluruh keluarga besar kami semua negatif, hanya saya yang positif. Saya tahu Tuhan ingatkan saya, supaya kamu tidak hanya pintar berbicara pada orang lain tentang jangan takut, tapi engkau harus praktekkan sendiri sebuah kehidupan yang tidak dikuasai oleh ketakutan. Saya bersyukur Tuhan izinkan saya alami ini, supaya saya bisa sekarang kuatkan banyak orang yang mengalami sakit COVID-19, supaya mereka juga jangan takut, sebab Tuhan masih ada. Tuhan telah memberikan kita anugerah imun yang luar biasa, tapi imun yang kuat digerakkan oleh iman yang kuat. Dan iman yang kuat didatang daripada kita fokus pada firman Tuhan, dan terus bicara pada diri kita tentang kebenaran firman Tuhan. Inilah yang saya mau sharingkan pada malam hari ini. Semoga jadi berkat buat kita. Ingat baik-baik, apapun yang terjadi selama Tuhan bersama kita. Mazmur 23 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Jika ada lembah kekelaman yang sedang kita alami saat ini, dengar baik-baik, lembah kekelaman itu hanya untuk dilewati, bukan untuk ditinggali. Dengan kekuatan Tuhan, dengan tangan kanan Tuhan bersama Anda dan saya, lembah kekelaman kita pasti lewati. Dan Dia akan pimpin kita dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Jangan takut, Tuhan masih ada. Dan Tuhan menyiapkan masa depan yang terbaik bagi Anda dan bagi saya. Tuhan berkati. Amin. Haleluya, hari ini sorak-sorai bulan